Gimana cara menghadapi drama dan manipulasi cewek versi high value man? Bro, pernah nggak lo denger cerita si Bro Sedi? Jadi, si Sedi ini lagi curhat ke gua. Katanya, dia udah capek banget sama hubungan sama pacarnya. Pacar gua sering banget nangis depan gua kalau gua nggak setuju sama maunya. Terus, gua jadi nggak enak hati, akhirnya ngikut aja. Gitu kata Bro Sedi. Gua denger itu cuma bisa garuk-garuk kepala. Gua bilang ke Bro Sedi, "Bro, ini bukan lo yang salah, tapi lo perlu belajar cara hadapi situasi kayak gini, biar lo nggak jadi korban drama terus-terusan." Akhirnya, kita ngobrol panjang lebar soal gimana caranya biar nggak terjebak manipulasi emosional. Dan sekarang, gue bakal share ilmu ini ke lo. Langkah-langkahnya gini bro. 1. Memahami apa itu manipulasi emosional. Manipulasi emosional itu kayak perang psikologis bro. Orang yang melakukannya bikin lo merasa bersalah, bingung, atau bahkan nggak percaya diri supaya lo tunduk sama keinginannya. Contoh, pacar lo bilang, "Kalau kamu nggak mau, berarti kamu nggak cinta sama aku." Respon yang tepat, lo bisa bilang dengan tenang, "Aku cinta kamu, tapi keputusan ini harus berdasarkan apa yang kita berdua anggap benar, bukan tekanan." Action list. Pelajari tanda-tanda manipulasi seperti ancaman halus, rasa bersalah yang dipaksakan, atau dramatisasi. Tanyakan pada diri lo, apakah permintaan itu adil buat lo. Lo nggak perlu merasa bersalah untuk kebahagiaan orang lain. Hidup itu punya lo sendiri. Nomor 2, jangan bereaksi secara impulsif. Nah, si Sedi juga punya kebiasaan ini. Kalau pacarnya nangis, dia langsung panik. Udah deh, yang penting dia berhenti nangis katanya. Bro, reaksi impulsif cuma bikin lo kehilangan kendali. Contoh, pacar lo nangis waktu lo bilang mau nongkrong sama teman-teman. Lo langsung cancel, padahal lo butuh waktu buat refreshing. Respon yang tepat, katakan dengan tenang, "Aku ngerti kamu sedih, tapi aku juga butuh waktu untuk diriku sendiri. Kita bisa ngobrol nanti." Action list, latih diri untuk tarik napas panjang dulu sebelum ngambil keputusan. Pikirkan, apakah keputusan lo akan bikin lo menyesal nanti. Ingat, tenang adalah kekuatan. Pria sejati selalu bikin keputusan dengan kepala dingin. Nomor 3, jangan biarkan rasa bersalah menguasai lo. Manipulator itu tahu cara bikin lo ngerasa bersalah bro. Mereka bikin lo jadi kayak penjahat, padahal lo nggak salah apa-apa. Contoh, kalau kamu milih kerja daripada anterin aku, berarti kamu nggak peduli. Respon yang tepat, "Aku peduli sama kamu, tapi aku juga harus bertanggung jawab dengan pekerjaan aku." Action list, tulis apa yang bikin lo ngerasa bersalah. Apakah itu beneran tanggung jawab lo? Tetapkan batas emosi lo. Ingat, lo bukan penyebab masalah orang lain. Lo bukan robot yang harus lo nurut. Lo punya hak buat bahagia tanpa beban rasa bersalah. Nomor 4, tetapkan batasan yang tegas. Si Sedi pernah cerita, pacarnya selalu ngatur-ngatur dia. Mulai dari temen siapa yang boleh ditemui, sampai gaya baju apa yang harus dipakai. Gue bilang, "Bro, lo butuh batasan, biar lo gak jadi boneka." Contoh, pacar Sedi bilang, "Aku gak suka kamu nongkrong sama mereka, jadi kamu gak boleh pergi." Respon yang tepat, "Aku ngerti kekhawatiran kamu, tapi aku juga butuh waktu buat orang-orang yang penting dalam hidupku." Action list, jelaskan batasan lo dengan jelas. "Aku butuh waktu buat teman-teman juga." Jangan ragu untuk ulangi batasan lo kalau dia masih ngelanggar. Menetapkan batasan bukan berarti egois. Itu tanda lo peduli sama diri lo sendiri. Nomor 5, perkuat komunikasi dengan kejujuran dan ketegasan. Bro, komunikasi itu kayak senjata utama lo. Kalau lo nggak jelas atau takut ngomong, orang lain akan terus ngelangkahin lo. Contoh, pacar lo diam-diam ngambek terus bilang, "Kamu pasti tahu kenapa aku marah." Respon yang tepat, "Aku nggak mau tebak-tebakan. Aku pengen ngerti apa yang kamu rasain, jadi kita bisa menyelesaikannya bareng." Action list, tanyain langsung dengan tenang, "Aku mau ngerti apa yang bikin kamu marah." Kasih tahu perasaan lo dengan tegas tanpa emosi berlebihan. Komunikasi yang jujur itu bukan tanda kelemahan, itu tanda lo peduli untuk memperbaiki hubungan. Nomor 6, jangan takut untuk pergi. Terakhir, kalau udah nggak bisa diubah lagi, lo harusnya punya keberanian buat pergi. Si Sedi ada yang ngerti ini dan dia bilang, "Mungkin gue harus jaga diri gue dulu." Contoh, pasangan lo terus-menerus ngancam dengan emosi ekstrim kalau lo nggak menuruti maunya. Respon yang tepat, "Aku nggak bisa terus-terusan di situasi yang bikin aku kehilangan jati diri. Aku harap kamu bisa ngerti." Action list, konsultasi sama teman terpercaya atau bahkan profesional. Mulai buat rencana untuk keluar dari hubungan yang merusak mental lo. Bro, melangkah pergi dari sesuatu yang menyakitkan bukan kelemahan. Itu bukti lo menghargai diri lo. Jadi bro, dari cerita si Sedi tadi, kita belajar bahwa hubungan itu harus sehat. Kalau ada manipulasi, jangan tinggal diam. Lo adalah pemimpin hidup lo sendiri. Tetap tenang, jaga batasan, dan jangan takut buat melangkah
kalau memang perlu. Pria sejati adalah dia yang bisa berdiri tegas tanpa harus kehilangan hati. Share ya di kolom komentar kalau lo pernah punya drama percintaan yang toksik dan gimana cara lo mengatasinya. Cek juga ebook The Real Sigma di kolom deskripsi yang udah gue tulisin khusus buat lo, biar lo bisa punya kekuatan seorang Sigma male sejati. Salam Heavy Human, semangat bro!